Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita di Fismat 1 ya. Kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu persamaan diferensial parsial ya. Jadi materi kita itu adalah persamaan diferensial parsial ya. Tentunya persamaan diferensial sudah sempat kita bahas di Fismat 1 ya. Yaitu persamaan diferensial biasa ya. Jadi secara umum persamaan diferensial itu terbagi atas dua ya. Ada yang disebut persamaan diferensial biasa. Ini yang sudah kita bahas di Fismat 1 ya. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita bahas saat ini, yaitu persamaan diferensial parsial ya. Nah, kenapa persamaan diferensial ini sering sekali dibahas di Fismat ya? Karena memang berbagai fenomena-fenomena fisis yang ada di alam semesta itu mungkin hampir seluruhnya direpresentasikan oleh persamaan diferensial ya, mulai dari fisika klasik sampai fisika modern ya. Nah, kita sedikit review di persamaan diferensial biasa itu persamaan diferensial yang hanya melibatkan fungsi satu variabel ya, atau turunan dari satu variabel. Jadi di dalam persamaannya itu hanya ada suku turunan dari satu variabel saja. Artinya fungsi yang ingin kita turunkan, yang diturunkan di dalam persamaan tersebut itu hanya fungsi satu variabel saja ya. Misalkan contoh, kalau kalian ingat, misalkan persamaan gerak Newton satu dimensi ya, kita punya F itu sama dengan M d kuadrat X dt kuadrat ya. Nah, jadi fungsi X ini itu hanya merupakan fungsi T saja ya. Jadi dia hanya fungsi satu variabel saja ya. Atau mungkin kita punya contoh yang lain, misalkan kita punya persamaan dy dx ditambah 3x itu sama dengan 0 ya. Nah, di mana nantinya kita akan mencari solusi dari y, di mana fungsi y tersebut itu hanya merupakan fungsi dari x saja ya. Jadi dia merupakan fungsi dari satu variabel. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai persamaan diferensial parsial ya. Nah, jadi kalau PDB itu hanya melibatkan turunan dari satu variabel, maka persamaan diferensial parsial ini dia itu melibatkan turunan parsial ya. Jadi PDP ini dia melibatkan satu atau lebih dari turunan parsial. Artinya fungsi yang kita turunkan di dalam persamaan tersebut itu merupakan fungsi yang bergantung lebih dari satu variabel ya. Atau bisa kita sebut sebagai fungsi multivariabel. Multivariabel. Kita ambil contoh, misalkan kita punya persamaan diferensial sebagai berikut ya. Kita punya persamaan seperti ini, do U do T dikurang do kuadrat U do X kuadrat itu sama dengan 0 ya. Nah, di mana U di sini itu merupakan fungsi dari X dan T. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari persamaan diferensial parsial yang sederhana. Dan kalau kita lihat dari segi penulisan juga, bentuk suku turunannya itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau di persamaan diferensial biasa, suku turunannya itu menggunakan D di sini ya. D kuadrat X, dt kuadrat itu maksudnya turunan
dari X 2 kali terhadap T ya, dia menggunakan D. Artinya dia merupakan turunan dari satu variabel. Sedangkan kalau di turunan parsial, dia menggunakan do ya. Misalkan di sini do U do T dikurang do kuadrat U do X kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh PDP, persamaan diferensial parsial, orde 2 ya. Orde 2-nya itu dia menunjukkan bahwa dia derajat dari turunannya. Dia derajat turunan terbesar dalam persamaan tersebut adalah derajat 2 ya. Atau ordenya adalah 2. Nah, jadi kira-kira sederhananya persamaan diferensial parsial itu seperti itu ya. Jadi bedanya itu ada di suku turunannya ya. Di PDB itu turunan hanya melibatkan turunan satu variabel. Artinya fungsi yang diturunkan itu hanya fungsi satu variabel saja. Sedangkan di persamaan diferensial parsial itu melibatkan satu atau lebih dari turunan parsial. Jadi fungsi yang ada di dalam persamaannya itu merupakan fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel ya. Contohnya misalkan ini turunan dari U, turunan parsial dari U itu U-nya itu merupakan fungsi dari X dan T. Nah, nantinya kita akan mencari, sebagaimana di persamaan diferensial biasa, kita mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan mencari bagaimana bentuk dari fungsi U-nya ya. Jadi kita cari fungsi U-nya. Nah, misalkan untuk contoh ini, ya, contoh persamaan ini, itu kita punya solusi U X, T itu sama dengan E pangkat minus T sin X. Ya. Nah, jadi solusi dari persamaan ini itu adalah fungsi ini ya. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka dia akan memenuhi persamaan diferensial parsial tersebut ya. Jadi kita coba masukkan saja. Jadi dari fungsi ini kita masukkan ke persamaan, berarti kita cari besar masing-masing sukunya ya. Nah, dari persamaan kita akan mencari do U do T-nya dulu. Jadi do U do T turunan parsial U terhadap T, berarti itu akan sama dengan sin X-nya itu dianggap sebagai konstan ya, karena dia diturunkan terhadap T saja, jadi sin X-nya tidak diganggu. Hanya turun dari E pangkat minus T, itu sama dengan minus E pangkat minus T ya. Jadi ada minus 1 di sini, turunan dari pangkatnya, pangkat eksponensialnya, kemudian dikali dengan sin X ya. Kemudian yang kedua, kita mencari do U do X. Do U do X artinya kita turunkan suku sin X-nya, yang E pangkat minus T-nya kita anggap sebagai konstan. Berarti di sini kita akan dapatkan E pangkat minus T turunan sin X itu adalah cos X. Nah, kemudian kita cari turunan 2 kali parsial dari U terhadap X. Berarti turunan dari ini ya. Berarti ini akan sama dengan E pangkat minus T. Turunan dari cos X adalah minus sin X. Minus sin X. Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan, maka kita akan dapatkan do U do T berarti minus E pangkat minus T sin X, kemudian dikurang do kuadrat U do X kuadrat, berarti di sini minus E pangkat minus T sin X, itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita operasikan, maka dia akan memenuhi. Ya. Nah, kemudian terkait penyebutan juga, di sini saya biasa menyebutkan turunan seperti ini, do kuadrat U do X kuadrat ya. Jadi sebenarnya bukan berpangkat 2 ya, harusnya dia disebutnya turunan 2 kali dari U terhadap X. Kalau ini berarti turunan 1 kali U terhadap X, tapi untuk memudahkan penyebutan maka saya biasanya menyebutkannya do kuadrat U do X kuadrat. Tapi sebenarnya itu merupakan turunan 2 kali ya. Jadi tergantung kesepakatan saja dalam penyebutannya, tapi maksudnya adalah turunan 2 kali. Namun biasa kita menyebutkan do kuadrat U do X kuadrat ya, untuk memudahkan penyebutan. Kemudian contoh yang lain lagi, misalkan kita punya persamaan diferensial parsial seperti ini, misalkan do kuadrat U, do X kuadrat, ditambah do kuadrat U, do Y kuadrat, ini sama dengan 0 ya, di mana U di sini itu merupakan fungsi dari X dan
Y. Jadi kira-kira bentuknya sederhananya seperti itu ya. Intinya persamaan diferensial parsial itu dia melibatkan turunan parsial. Artinya fungsi yang ada di dalamnya itu merupakan fungsi yang multivariabel. Nah, dari beberapa contoh ini kita bisa menuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial parsial orde 2 dengan dua variabel ya. Jadi secara umum kita bisa menuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial parsial orde 2 dengan dua variabel itu sebagai berikut ya. Jadi semua bentuk kombinasi turunan parsial yang mungkin untuk suatu fungsi dari dua variabel ya. Kita bisa tuliskan bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi persamaannya adalah A do kuadrat U do X kuadrat ditambah dengan B do kuadrat U do Y kuadrat, kemudian ditambah C do U do X ditambah D do U do Y, kemudian ada ditambah E do kuadrat U do X do Y, kemudian ditambah D do kuadrat U do Y do X, kemudian ditambah dengan G dikali dengan U X, Y, ini sama dengan H X. Saya tuliskan H saja di sini ya. Sama dengan H, di mana H merupakan fungsi X, Y. Kemudian U juga itu merupakan fungsi dari X, Y. Nah, jadi kira-kira bentuk umum dari PDP orde 2 dengan dua variabel itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kombinasi linear dari semua kemungkinan bentuk turunan dari fungsi tersebut ya. Jadi ada yang turunan dua kali, do kuadrat U do X kuadrat, do kuadrat U do Y kuadrat, kemudian ini turunan orde 1, kemudian ini turun orde 2 tapi diturunkan turunannya merupakan turunan campuran ya, terhadap X kemudian terhadap Y, ini terhadap Y dan dx do X, kemudian ini perkalian suatu konstan dengan fungsi itu sendiri sama dengan suatu fungsi X tertentu ya, di mana A, B, C, D, E, D dan G ini merupakan suatu konstanta ya. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh persamaan ini ya, persamaan yang ini artinya yang ada itu hanya suku yang ini saja ya, dengan A dan B itu sama dengan 1, sedangkan yang lainnya C, D, E, D, G dan hanya itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau di dalam fisika beberapa fenomena fisis, bukan beberapa ya, tapi hampir seluruh fenomena fisis itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial parsial ya. Kita akan perlihatkan beberapa contoh PDP dalam fenomena fisis ya. Atau PDP dalam fisika yang biasanya kita akan bahas nantinya di kuliah-kuliah, akan kita gunakan nanti di kuliah-kuliah lanjutan ya. Misalkan contoh yang pertama, kita punya bentuk persamaan seperti ini. Do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat ditambah do kuadrat U do Z kuadrat itu sama dengan 0 ya. Di mana U itu merupakan fungsi dari X, Y, dan Z ya. Jadi dia fungsi dari 3 variabel. Nah, ini biasa kita kenal sebagai persamaan
Laplace ya. Persamaan Laplace. Nah, biasanya juga penulisan dari persamaan ini itu disederhanakan menjadi seperti ini. Dituliskan dalam bentuk nabla kuadrat U itu sama dengan 0 ya. Di mana nabla kuadrat ini itu biasa juga disebut sebagai Laplacian. Nah, persamaan Laplace ini itu biasanya digunakan untuk misalkan contohnya potensial gravitasi ya. Tapi untuk yang tanpa sumber ya, atau tanpa materi. Atau biasa juga digunakan di misalkan di potensial elektrostatik ya. Elektrostatik untuk kasus tanpa muatan. Seperti ya. Nah, ini salah satu contoh dari persamaan diferensial parsial dalam fisika. Biasanya dia persamaan ini digunakan untuk menggambarkan kasus-kasus ini ya. Kemudian contoh kedua, kita punya bentuk persamaan misalkan dia juga menggunakan Laplacian ya. Nabla kuadrat U, namun suku di ruas kanannya itu tidak sama dengan 0 ya, tapi merupakan suatu fungsi yang lain di mana dia juga merupakan fungsi dari X, Y, dan Z ya. Nah, ini biasa juga disebut sebagai persamaan Poisson ya. Nah, kalau kita lihat itu bentuknya mirip ya dengan persamaan Laplace, hanya saja suku di ruas kanannya itu tidak sama dengan 0. Artinya dia bisa juga menggambarkan potensial gravitasi, tapi untuk yang punya sumber materi, atau dia bisa menggambarkan potensial elektrostatik, tapi dengan sumber muatan. Kemudian kita punya contoh yang lain lagi, misalkan bentuknya itu adalah nabla kuadrat U, ini sama dengan 1/alpha kuadrat 2U dot T. Seperti ini. Nah, kalau di sini fungsi U-nya itu dia tidak hanya fungsi ruang ya atau X, Y, Z, tapi dia juga merupakan fungsi dari waktu ya. Jadi U-nya itu merupakan fungsi dari T, X, Y, Z ya. Jadi fungsi waktu dan ruang. Nah, ini biasa kita kenal sebagai persamaan difusi ya. Nah, contoh kasusnya misalkan biasanya digunakan untuk persamaan temperatur untuk keadaan yang tidak steady state. Tidak steady ya. Tidak steady itu maksudnya temperatur atau panas yang diberikan dalam suatu sistem itu secara terus-menerus ya. Artinya dia terus berubah terhadap waktu, tidak konstan ya. Nah, biasanya persamaan difusi ini digunakan untuk persamaan temperatur yang tidak steady. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, nah ini contoh persamaan yang juga banyak kita gunakan utamanya di fisika modern ya. Nabla kuadrat U itu sama dengan 1/V kuadrat 2 kuadrat U dot T kuadrat. Nah, ini kita kenal sebagai persamaan gelombang ya. Nah, kalau mungkin yang sudah mengambil fisika gelombang atau mungkin nanti di semester depan ya, di kurikulum baru itu kalau tidak salah di semester depan baru ada fisika gelombang ya. Ini kita akan gunakan ya, misalkan untuk menggambarkan persamaan untuk senar misalkan. Kemudian juga kalau yang mengambil teori medan elektromagnetik itu untuk menggambarkan persamaan Maxwell ya, atau persamaan elektromagnetik. Atau kalau di fisika kuantum nanti di fisika modern
Itu digunakan di persamaan Schrödinger, ya. Dia menggunakan persamaan gelombang, tapi tentunya bentuknya tidak sesederhana ini, ya, dengan bentuk yang lebih rumit. Kemudian kita juga punya bentuk persamaan, misalkan nabla kuadrat F ditambah dengan K kuadrat F sama dengan 0. Ini biasa juga disebut sebagai persamaan Helmholtz. Helmholtz, ya. Helmholtz, oke. TZ. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini beberapa contoh persamaan yang sering yang cukup populer, ya, yang ada di fisika, yang menggunakan persamaan diferensial parsial. Nah, atau ada satu tambahan lagi, misalkan di teori relativitas Einstein, ya. Kalau misalkan nanti ada yang tertarik untuk ke fisika teori, ya. Persamaan medan Einstein itu menggunakan persamaan diferensial parsial juga, ya. Jadi bentuk persamaannya itu adalah, saya tuliskan saja, ya, seperti ini. Jadi ini dibacanya R munu dikurang 1/2 G munu R itu sama dengan KT munu, ya. Di mana R munu ini itu merupakan suatu tensor, ya. Bentuknya adalah tensor. Jadi persamaannya dalam bentuk tensor. Kalau kalian mengambil FISMA 3 nanti akan dibahas di situ bagaimana ada tensor. Intinya persamaan ini adalah persamaan medan Einstein yang kalau kita lihat sebenarnya bentuk persamaannya sederhana, ya. Namun kalau kita bongkar isi dari R munu ini, isi dari G munu dan T munu itu merupakan suku yang melibatkan turunan parsial orde 2. Dan dia bersifat nonlinear dan tidak homogen. Jadi secara umum apa yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa hampir di seluruh lini yang ada di fisika itu melibatkan persamaan diferensial parsial, ya, mulai dari fisika klasik, persamaan Newton, ya, persamaan gerak Newton, sampai yang paling modern misalkan di fisika kuantum, kemudian di teori Einstein, itu semuanya menggunakan persamaan diferensial parsial. Nah, di mana yang kita lakukan dalam kajian tersebut adalah mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut, ya. Nah, sehingga tentunya yang akan fokus kita lakukan dalam materi kita terkait persamaan diferensial parsial adalah bagaimana cara kita menemukan solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut, ya. Nah, kita akan mulai nantinya dengan metode-metode umum untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Kemudian kita akan bahas beberapa contoh kasus fisis di sini, misalkan persamaan Laplace atau persamaan difusi dan yang lainnya. Bagaimana cara mencari solusi untuk kasus-kasus fisis tersebut, ya. Namun kita akan mulai dulu dari metode-metode yang umum digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jadi secara umum tujuannya sama dengan persamaan diferensial biasa, ya, yang sudah dibahas di FISMAT 1. Kita punya persamaan, kita mau cari solusinya. Nah, metode mencari solusinya itu yang tingkat kerumitannya berbeda-beda, ya, dari yang mudah sampai yang rumit, ya. Nah, secara umum ada 3 metode yang biasa kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial parsial, ya. Jadi metode dalam menyelesaikan PDP secara umum ada 3, ya. Yang pertama itu dengan integral langsung. Nah, jadi ini metode yang paling mudah, ya. Jadi beberapa persamaan diferensial parsial yang sederhana itu kita bisa selesaikan dengan integral langsung, ya. Jadi persamaannya kita integralkan saja
sesuai dengan turunan terhadap variabel apa ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian metode yang kedua itu dengan pemisalan ya. Atau kita tebak dulu solusinya. Ya, jadi kita misalkan solusinya itu adalah misalkan U itu sama dengan E pangkat AX ditambah BX. Jadi kita misalkan solusi dari persamaannya, solusi dari fungsi U-nya itu bentuknya E pangkat AX tambah BX. Nah, sehingga nanti yang akan kita cari adalah berapa koefisien A dan berapa koefisien B-nya ya. Sehingga dia memenuhi persamaan. Jadi kalau persamaannya tidak bisa diselesaikan dengan integral langsung, kita pindah ke metode yang kedua ya, dengan metode pemisalan. Nah, kenapa kita selalu menggunakan eksponensial? Karena fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang mudah ketika kita turunkan ya. Dia akan kembali ke bentuk awalnya ya, ke bentuk mula-mulanya. Sehingga kita selalu ketika kita menggunakan metode pemisalan, kita tebak dulu solusi dari persamaan diferensialnya itu bentuk eksponensial ya. Nah, kemudian ada metode yang ketiga. Nah, ini metode yang paling banyak digunakan, utamanya dalam contoh-contoh kasus fisis yang telah kita sebutkan di atas tadi. Di mana yang kita lakukan adalah memisahkan variabel yang ada di dalam persamaan tersebut. Ya. Jadi metodenya disebut sebagai metode pemisahan variabel atau reparasi variabel. Ya. Jadi misalkan kita punya solusi kita punya fungsi U yang ingin kita cari bentuknya seperti apa ya, solusi dari U-nya. Misalkan U-nya itu merupakan fungsi dari X dan Y, maka fungsi U ini itu kita pisahkan dia, kita separasi dia ya. Kita separasi dia menjadi fungsi yang hanya mengandung satu variabel saja. Misalkan di sini kita pisahkan dia menjadi fungsi f(x) dikali dengan y. Seperti ini. Jadi ini maksudnya diseparasi ya, dipisahkan. Jadi dari fungsi U kita pisahkan dia menjadi hanya suatu fungsi X saja dikali dengan suatu fungsi Y saja. Dimana kalau kita kalikan tentunya dia akan menghasilkan fungsi X dan Y. Ya. Jadi ini adalah 3 metode umum yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya. Dengan integral langsung untuk beberapa kasus sederhana, kemudian dengan pemisalan, kemudian dengan metode pemisahan variabel ya. Nah, kita akan bahas satu-satu bagaimana menggunakan ketiga metode ini. Kemudian nanti kita akan bahas beberapa kasus fisis dan penerapan dari metode ini dalam kasus-kasus tersebut. Oke, saya kira untuk sesi yang pertama cukup sampai di sini. Kita istirahat dulu, kita break dulu kira-kira 5 menit, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Jadi nanti silakan masuk kembali ke alamat link yang sama ya. Siap, Pak.